Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. DC pinjaman online dibuat tidak berkutik oleh nasabah yang gagal bayar. Bagaimana kok bisa si DC pinjol itu dibuat tidak berkutik? Padahal pada faktanya masih banyak orang yang gagal bayar di pinjol itu sangat ketakutan oleh debt collector pinjaman online. Apalagi yang namanya DC lapangan. DC lapangan itu orang yang paling ditakuti oleh nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Tapi ini terbalik. Justru si DC pinjol dibuat tidak berkutik oleh nasabah yang gagal bayar tersebut. Kalian boleh simak video ini sampai selesai, mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa menjadi edukasi bahwa pada faktanya gagal bayar di pinjaman online itu tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang betul-betul ekstrim. Justru yang ekstrim itu adalah ketakutan yang timbul dari pikiran Anda sendiri. Dan jika menurut kalian video yang saya sampaikan ini bermanfaat, silahkan kalian boleh di-share, boleh dibagikan ke semua kawan-kawan kalian, ke semua media sosial kalian, ke semua grup-grup WA yang ada di handphone kalian. Mudah-mudahan di luaran sana masih ada orang yang bisa teredukasi setelah menonton dan menyimak apa yang saya sampaikan ini. Dan saya yakin di luaran sana masih banyak orang-orang yang saat ini kepanikan karena mempunyai utang di pinjol, malu terus terang pada keluarganya, malu terus terang pada orang-orang yang terdekatnya, sehingga kepanikan itu semakin memuncak ketika mulai diancam oleh DC pinjaman online. Dan akhirnya tidak sedikit orang yang mempunyai utang di pinjol menghabiskan aset berharganya, menghabiskan barang-barang berharganya, dijual, digadaikan. Lalu setelah semua aset berharganya tersebut habis, dia berusaha untuk membayar utang pinjol tersebut dengan cara meminjam harta benda saudaranya, meminjam harta benda orang tuanya hanya untuk membayar utang di pinjol. Dan nanti setelah semua utangnya tersebut dibayar, endingnya tetap gagal bayar. Dan setelah gagal bayar tersebut, utangnya udah numpuk, harta bendanya habis, utangnya kemana-mana, harta orang tuanya habis, harta saudaranya habis karena dipinjam. Endingnya tetap akan dianggap sampah, tetap akan dimaki-maki, dihina-hina oleh DC pinjaman online ketika kita sudah tidak mampu lagi membayarkan utang tersebut. Makanya meminjam uang di pinjaman online itu sedikit pun tidak ada kebaikan. Yang awalnya mungkin kalian merasa tertolong ketika kalian membutuhkan dana lalu dikasih pinjaman oleh pinjol tanpa persyaratan yang ribet, pencairan yang cepat, dan kalian tidak menyadarinya bahwa berutang di pinjol itu merupakan bumerang di kemudian hari yang tanpa kalian sadari sebelumnya. Ini sudah dialami oleh orang-orang yang saat ini sudah menghabiskan asetnya, sudah menghabiskan aset saudaranya, menghabiskan barang-barang orang tuanya hanya untuk mensejahterakan pinjol, dan endingnya tetap gagal bayar. Oke, ini adalah ada penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online yang membuat si DC pinjol ini tidak berkutik. Dan yang awalnya menagih dengan kata-kata seolah-olah dia itu jagoan, seolah-olah dia itu melakukan penekanan, dan endingnya dia lembek dan akhirnya lebih sopan melakukan penagihan tersebut. Oke, kalian boleh lihat di layar. Ini dikirimkan oleh 081529 482 sekian-sekian. Penagihan ini masuk di jam 10.15 pagi. Bos, menuju jam 11 kami mau update data katanya. Lalu dikirimkan lagi satu lagi di jam 10.32. Sampai sekarang masih belum merespon tagihan pinjaman Anda ini. Anda sadar akan tagihan pinjaman Anda, tapi Anda tidak mau merespon kami. Anda tahu akan ada banyak resiko jika sikap Anda menghindari penagihan. Oke, lalu selanjutnya di jam 10.47. Bos, kami sudah menentukan jam ya. Jangan sampai perusahaan mencurigai data Anda melakukan penipuan terhadap kami katanya. Selanjutnya di jam 11.03. Ini mau main-main dengan kami kah? Lalu selanjutnya di jam 12.08. Kak,
jangan sampai kami tindak lanjuti data Anda ya. Selanjutnya di 12.08 juga kami sudah tunggu dari pagi. Lalu di jam 13.07, Bu, jangan sampai kami backlist data Anda karena uang tidak seberapa ini. Ibu tolong merespon tagihan Anda, barusan buka WA Anda ini. Ini dari awalnya ini seolah-olah dia itu sok-sokan jagoan. Bos, menuju jam 11 kami mau update data. Ya udah update data aja, jangan banyak ngomong, jangan banyak ngomel-ngomel gitu kan. Jangan banyak ngancam-ngancam. Udah langsung update data, lakukan gitu kan. Lalu sampai sekarang masih belum ada merespon tagihan pinjaman Anda. Anda sadar akan tagihan pinjaman Anda, tapi Anda tidak mau merespon. Anda tahu akan ada banyak resiko jika sikap Anda menghindari penagihan. Lalu kalau nasabahnya tahu dengan segala resiko yang akan terjadi, Anda mau apa? Mau di blacklist? Mau didatangi DC lapangan? Mau skor kredit bermasalah? Mau mendatangi DC lapangan, membawa polisi, membawa kepala desa, membawa lurah, membawa RT RW, silakan langsung eksekusi. Jangan banyak ngomong, jangan banyak ngomel-ngomel. Itu yang harus dilakukan oleh DC Pinjol. Kalau hanya ngomel-ngomel, itu kan nasabah udah tahu. Nasabah udah pada tahu. Kalau Anda terus-terusan ngomel-ngomel, hanya disenyumin, hanya diketawain. Nah, akhirnya karena nasabah ini mencuekin, tidak pernah merespon penagihan dari DC Pinjol ini, akhirnya lambat laun kata-kata jadi asalnya sok jagoan, bilang bos menuju jam 11 kami mau update data kan. Tapi ujung-ujungnya di jam 12, Kak, jangan sampai kami tindak lanjuti data Anda ya. Ya udah tindak lanjuti, nggak usah banyak ngomel. Itulah teman-teman, penagihan dari DC Pinjol yang sok-sok jagoan, tapi karena nasabahnya lebih jagoan, jadi dia itu akhirnya lembek, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang lebih sopan. Awalnya bilang bos, ujung-ujungnya bilang kak, lalu ujung-ujungnya ibu tolong merespon tagihan. Itu udah ketahuan, si DC Pinjol itu makin panik, makin ketahuan. Ketika ada nasabahnya yang cuek, tidak meresponnya, maka dia sampai kepanikan dan akhirnya dimarah-marahin oleh bosnya. Lalu karena targetnya tidak ada capai, si DC Pinjol tersebut dipecat dan dikeluarkan oleh perusahaan pinjolnya. Oke. Lalu penagihan ini ternyata ini di bawahnya ada Anda boleh lihat di layar ya, dikirimkan oleh nasabahnya ini dari pinjol ada modal katanya. Oh, ini ada dari pinjol ada modal, penagihannya seperti ini. Walaupun si DC-nya tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi nasabahnya tahu bahwa ini dari ada modal katanya. Ini katanya nasabahnya. Karena ini kebetulan nasabahnya ini meminjam uang di pinjol legal. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini mempunyai permasalahan utang piutang di pinjaman online manapun, mau legal atau ilegal, tidak usah panik lagi ketika ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika, dengan kata-kata kasar, penekanan, caci maki. Cuekin, jangan pernah dibalas, jangan pernah direspon. Dengan seperti itu nanti si DC Pinjol akan kocar-kacir, akan ketakutan. Pertama karena dia dimarahi oleh bosnya karena tidak bisa menagih, lalu dia itu akan panik karena mungkin nanti dia akan dipecat oleh perusahaan pinjolnya tersebut. Jadi sekali lagi, kalau ada DC Pinjol yang arogan, yang kasar, caci maki, mengancam, cuekin, jangan dibales, jangan pernah direspon. Tapi kalau Anda berani, jika ada DC Pinjol yang mengancam, ancam balik langsung. Kalau dia bilang mau eksekusi, eksekusi langsung, jangan banyak ngomong, bilang aja gitu ke DC Pinjolnya. Kalau hanya koar-koar di medsos itu nggak ada untungnya, lebih baik datangi rumah nasabah tersebut lalu caci maki di depan mukanya. Nanti apa yang akan terjadi gitu aja ya. Kalau diancam melalui media sosial ataupun diancam melalui chat WA, ancam balik ya, gak usah takut. Oke ya teman-teman, itu adalah sharing tentang penagihan dari salah satu DC Pinjol yang katanya ini dari pinjol ada modal. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya bahwa penagihan seperti apapun, segalak apapun, seganas apapun, itu konsepnya mereka itu minta struk bayar, minta pembayaran. Jadi kalau kalian tidak punya uang lagi untuk membayarkan, stop pembayaran, apalagi sudah diancam seperti ini, sudah dilakukan penekanan, akan di blacklist dan sebagainya. Persetan dengan semua itu, bodoh amat dengan semua yang akan terjadi. Dengan seperti itu kalian akan lebih tenang. Saya jamin jika kalian bersikap bodoh amat atas semua yang akan terjadi ke depannya, saya yakin kalian akan selamat dari jeratan utang pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat dan teman-teman yang saat ini mungkin masih dalam kesulitan
dalam hal-hal mempunyai utang di pinjaman online, dalam hal apapun di dunia ini, menghadapi kesulitan apapun, kesulitan berniaga, kesulitan mencari nafkah, kesulitan dalam berumah tangga, kesulitan dalam segala langkah hidup Anda, tempat kembalinya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian selalu berada di jalan Allah, selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kalian akan diberi keberkahan hidup, kalian akan diberi keselamatan hidup, dunia dan akhirat. Yang pasti kalian harus tetap semangat berjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.